Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Jangan bosan ya, karena ketemunya ustazah lagi. Ya, karena memang di kelas 7 ini ustazah spesialis IPA dan matematika. Ya. Nah, jadi hari ini kita akan mulai pertemuan pertama kita di materi sains atau ilmu pengetahuan alam. Mungkin di SD kalian sudah pernah belajar IPA ya, dari kelas 1 SD ya. Pasti IPA itu dari kelas 1 SD. Tapi karena kalian sudah masuk ke bangku SMP, artinya level materinya itu akan jauh lebih tinggi daripada SD ya. Jadi ustazah harap kalian mampu fokus, mampu untuk terus semangat belajar. Tanamkan dulu dalam hati kalian, aku cinta IPA, saya cinta IPA, Ana cinta IPA. Dengan kalian seperti itu, insya Allah materi yang Ustazah sampaikan akan masuk ke hati kalian, akan bisa kalian serap dengan baik gitu. Oke, jadi kita langsung masuk ke materi pertama. Materi pertama tuh judul babnya adalah objek sains dan pengamatannya. Nah, objek sains dan pengamatannya. Apa sih sains itu? Ayo. Apa sih IPA itu? Nah, jadi sebelum kita masuk lebih jauh, kita kenalin dulu apa itu sains, apa itu IPA. Nah, sains itu adalah, atau IPA itu adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Maksudnya gimana, Ustazah? Sekitar kita itu siapa? Nah, jadi IPA itu mempelajari seluruh aspek yang ada di alam semesta ini. Dari yang ukurannya paling kecil atau disebut dengan mikroskopis, dan juga sampai ke benda-benda yang ukurannya makroskopis. Contohnya apa sih? Dari yang paling kecil itu virus, bakteri, ya, jamur. Kemudian yang paling gede apa? Lingkungan kita, laut, kemudian alam semesta, ya, planet-planet, matahari, itu semua bisa diteliti. Jadi sains itu adalah ilmu yang mempelajari segala aspek yang ada di alam semesta ini, ya. Itu yang pertama, sains. Nah, kemudian siapa sih yang mempelajarinya? Apakah kita semua? Apakah semua orang bisa mempelajarinya? Bisa saja jika kalian ingin menjadi seorang ilmuwan. Nah, jadi orang yang mempelajari atau orang yang meneliti segala aspek di bumi, segala aspek di alam semesta, itu disebut para ilmuwan atau saintis, ya. Jadi orang-orang yang mempelajari virus, orang-orang yang mempelajari bakteri, orang-orang yang mempelajari alam semesta, menciptakan teknologi, menciptakan internet dan lain-lain, itu disebut para ilmuwan atau saintis, ya. Nah, apa sih kerjaan mereka? Nah, kerjaan mereka itu adalah meneliti suatu masalah yang ada di yang sedang terjadi. Misalnya sekarang apa? Corona, ya. Masalah sekarang yang lagi hype banget itu adalah corona. Nah, semua orang di dunia ini bertanya, apa sih corona itu? Kenapa sih corona itu bisa ada di bumi? Kenapa corona itu penyebarannya sangat cepat? Nah, tugas para ilmuwan lah mencari tahu, meneliti. Oh, jadi corona ini bisa menyebar gara-gara strukturnya yang mudah untuk bereplikasi atau berkembang biak sangat cepat. Kemudian para ilmuwan lagi meneliti, kenapa asalnya dari mana sih corona ini? Nah, itu. Ya, jadi tugas para ilmuwan itu adalah untuk mencari tahu apa masalah yang sedang terjadi di sekitar kita, ya. Nah, terus selain memecahkan masalah yang sedang terjadi di bumi, ya, para ilmuwan pun bisa memprediksi atau memperkirakan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Misalnya para astronomi, ya, itu bisa memprediksi, oh, akan ada meteor yang jatuh ke bumi, ya, salah satu contoh. Kemudian akan terjadi gerhana
matahari total pada tanggal sekian sekian sekian. Nah, itu tugasnya siapa? Itu kerjaannya siapa? Itu adalah kerjaannya para ilmuwan atau saintis, ya. Kemudian selain tadi yang pertama memecahkan masalah, yang contohnya corona, untuk mencari vaksin, untuk mencari kelemahan si corona itu apa. Kemudian memprediksi datangnya sesuatu yang akan terjadi, itu misalnya kayak meteor dan lain-lain. Kemudian para ilmuwan juga bisa menemukan sesuatu yang baru, bisa menemukan hal yang baru. Contoh, misalnya Ustazah meneliti tumbuhan eceng gondok. Nah, tumbuhan eceng gondok untuk mengobati rambut yang botak, atau tumbuhan eceng gondok ternyata mampu atau ampuh untuk menumbuhkan rambut. Nah, itu jadi penelitian-penelitian seperti itu digunakan atau dilakukan oleh ilmuwan atau saintis. Untuk apa sih mereka melakukan itu? Apakah untuk diri mereka sendiri ataukah untuk gaji mereka, ya? Tidak hanya untuk itu, jadi mereka melakukan serangkaian penelitian dengan sangat teliti, dengan sangat fokus, cermat, ya. Itu untuk apa? Itu untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum, untuk memberikan kesejahteraan untuk masyarakat umum. Jadi dengan adanya ilmu-ilmu yang ilmu-ilmu baru atau penemuan-penemuan baru yang diteliti oleh para ilmuwan atau saintis, itu bisa berguna untuk kita masyarakat biasa atau masyarakat umum gitu. Nah, jadi kalau kalian ingin menjadi seorang saintis itu sangat bagus. Artinya kalian ingin melakukan sesuatu, kalian ingin menemukan sesuatu, kalian ingin melakukan perubahan sesuatu, ya, atau memecahkan sebuah masalah. Nah, itu sangat bagus. Jadi memang segala sesuatu yang diteliti itu dari hal kecil, tadi Ustazah sudah bilang di awal, dari benda yang paling kecil sampai benda yang paling besar, ya, baik itu virus, bakteri, jamur, manusia, tumbuhan, ya, kemudian lingkungan sekitar kita, sungai, laut, kemudian apalagi tanah, ya. Segala sesuatu itu bisa diteliti sampai ke alam semesta yang mungkin di luar jangkauan kita, tapi seorang ilmuwan atau kalau yang di luar untuk meneliti alam semesta itu disebut astronomi, ya, itu bisa, ya. Nah, jadi untuk melakukan sebuah pengamatan atau penelitian itu juga tidak bisa sembarang orang. Artinya orang yang melakukan penelitian itu sudah diuji dulu sebelumnya, sudah diuji dulu apakah orang tersebut melakukan pengamatan dengan benar, ya. Jadi ketika kita melakukan pengamatan itu tidak bisa secara asal, ya, harus ada beberapa keterampilan yang kita miliki, yaitu misalnya kita menggunakan panca indera kita dengan benar. Misalnya mata, kita harus menggunakan mata kita dengan baik, ya, ketika kita melakukan sebuah penelitian, ya. Kemudian apalagi keterampilan, kita tidak boleh ceroboh, kita tidak boleh sembrono lah bahasanya, ya. Jadi harus dengan hati-hati, dengan teliti, ya. Kemudian mampu untuk menjelaskan apa sih yang kita teliti, apa hasil dari penelitian kita. Nah, itu seorang ilmuwan harus mampu menjelaskan berdasarkan apa yang dia lakukan, ya. Misalnya sedang meneliti tumbuhan, nah dia harus menjelaskan hasil penelitian dia itu secara jujur dan benar. Jadi seorang ilmuwan tuh nggak boleh asal, nggak boleh bohong, ya. Jadi memang harus jujur apa adanya. Jadi jangan karena ini ada bayarannya misalnya, harus berhasil nih penelitiannya, harus berhasil nih pengamatannya, atau harus berhasil nih mencari vaksin corona. Nah, padahal bohong, itu nggak boleh, ya. Para ilmuwan tidak boleh mempunyai sifat seperti itu. Jadi harus jujur, teliti, fokus, dan mempunyai keterampilan yang baik. Nah, jadi pada bab pertama ini kalian akan mempelajari apa sih yang biasanya diselidiki dalam ilmu sains, ya, dan bagaimana sih cara melakukan pengamatan, bagaimana sih cara melakukan pengukuran
ya, sebagai bagian dari pengamatan itu tadi ya. Ya, jadi mungkin langkah awal atau pertemuan pertama kita kali ini, Ustazah mau kalian mencoba ya, atau kalian mencoba melakukan sebuah pengamatan atau yang disebut sebagai observasi ya. Nah, apa sih yang harus kalian lakukan nih? Sekarang kalian dengarkan Ustazah baik-baik ya, karena ini adalah salah satu tugas kalian. Mohon maaf ya kalau agak berisik, karena memang Ustazah di depan rumah, di ruang tamu, jadi banyak kendaraan yang lewat. Nah, jadi tugas kalian pertama itu kalian harus melakukan sebuah observasi atau pengamatan terhadap diri kalian sendiri dan salah satu anggota keluarga kalian. Jadi objek penelitian kalian adalah, atau objek pengamatan kalian adalah diri kalian sendiri dan salah satu anggota keluarga kalian. Bisa ibu kalian atau ayah kalian atau adik kalian, itu terserah. Nah, dicatat baik-baik apa saja yang harus kalian amati, dicatat baik-baik, didengarkan baik-baik. Jadi yang harus kalian amati adalah, catat, yang pertama tinggi badan ya, kemudian berat badan, kemudian warna rambut, kemudian bentuk rambut. Bentuk rambut ini maksudnya keriting atau lurus atau ikel ya, atau lain sebagainya. Kemudian warna kulit ya, warna kulit misalnya coklat, hitam atau putih atau sawo matang ya, baru 4 ya. Kemudian bentuk hidung, apakah dia mancung, apakah dia pesek. Kemudian bentuk mata misalnya sipit atau belok. Kemudian yang terakhir warna mata, apakah hitam ataukah biru ataukah coklat ya. Nah, jadi itu ya tugas kalian hari ini. Dikerjakan dengan baik, dibuat sebuah tabel misal. Jadi antara kalian dengan salah satu anggota keluarga kalian itu dipisah tabelnya. Jadi tabel kalian dulu yang pertama, misalnya siapa ya, misalnya Zahra, tulis namanya Zahra, kemudian dibuat tabel. Tingginya berapa, kemudian beratnya berapa, warna matanya apa, bentuk matanya apa, dan lain sebagainya ya. Kemudian dibuat tabel lagi untuk anggota keluarga kalian, misalnya adik kalian atau ibu atau ayah kalian ya, bisa ya. Jadi kalian tugas kalian hari ini adalah mengamati 2 orang, yaitu diri kalian sendiri dan salah satu anggota keluarga kalian. Bisa dipahami ya, tugasnya mudah. Jadi ini adalah awal pertemuan kita. Semoga kalian mampu untuk melakukan pengamatan dengan teliti, dengan jujur, dengan benar ya, agar kedepannya ketika kalian harus meneliti sesuatu atau kalian harus mengamati sesuatu, kalian sudah bisa, atau kalian sudah bahasanya itu sudah terlatih lah, sudah terbiasa berlatih untuk melakukan sebuah pengamatan ya. Mungkin untuk hari ini cukup itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan barusan itu bisa diterima dengan baik oleh kalian, bisa diserap dengan baik, mampu dipahami oleh kalian ya, dan kalian bisa melakukan tugasnya dengan teliti, jujur, dan amanah ya. Ustazah tutup pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.